Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Helmi aja bisa bilang guys. Gimana puasanya? Udah 5 hari dan ini hari ke-6 ya. Asik. Sebentar lagi kita akan buka bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari tantangan rezeki setengah miliar. Yang jelas ada tantangan-tantangan mulia, tantangan bagaimana minta maaf, bagaimana ucapan terima kasih, bagaimana meminta maaf kepada orang tua atau mendoakan orang tua yang kita sudah pergi, dan akan ada hadiah ya. Jadi ini keren banget ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh respon yang ada. Ini program pokoknya keren banget deh ya. Kita ngabuburit diisi dengan obrolan-obrolan menarik. Ada kultum dari Ustadz Erik Yusuf, Masya Allah keren banget. Hari ini kita akan ngebahas tentang masalah radikal gitu ya, yang sekarang juga menjadi concern kita sama-sama. Bagaimana tinjauannya secara Islam dengan gaya yang sangat milenial dari Ustadz kece Erik Yusuf. Saya akan langsung mengajak teman-teman sekalian untuk menyaksikan acara bukber di YouTube ini di channel Helmi Bicara. Jangan lupa ya, like, subscribe ya, dan juga komen. Silakan komen ya, silakan komen, dan insya Allah akan kita tanggapi. Dan sudah ada di studio sekarang ada Nisa, ada kemudian Imam Priyono, ada Boah, dan ada Jenda. Jangan marah-marah kalau Jenda ya, tapi kita happy-happy aja. Silakan ya, saya persilakan. Terima kasih Bang Helmi Yahya. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Sesuatu banget ya. Oke, sekarang kita masih bukber di YouTube. Iya. Masih di Helmi Yahya Bicara. Dan pada kesempatan kali ini tentu nanti kita akan ajak teman-teman sekalian netizen untuk jalan-jalan ke negeri orang. Keliling negara ya. Boa udah kemana aja dari kemarin ya? Boa baru ke kamar. Terakhir. Udah ke Jakarta, paling jauh ke Depok. Bandung. Ngapain tuh? Ke Depok nyari tales. Bicara jalan-jalan nih, Nisa maupun Boa, apa hal paling ekstrim kalau bicara nyari takjil? Boa dulu, paling ekstrim nyari takjil ngapain? Ngapain ya? Kalau nyari takjil paling Boa ini ke warung. Nggak ekstrim sih itu. Ekstrim. Apa ya ekstrim? Oh, pernah Boa ke warung mau ketabrak motor. Itu ekstrim kan? Iya kan ekstrim, coba. Pernah Boa kayak keburu-buru kan. Jadi maghrib tuh udah dikit lagi mepet. Boa nyuruh beli kolak ke warung. Nah itu Boa tuh buru-buru nyebrang motor ponggok gitu. Jadi tapi bukan Boa yang ketabrak, malah dia yang jungkir balik. Mental ya? Iya mental Bu. Jadi merasa ekstrim gitu, merasa kasihan banget itu orang gara-gara Boa. Itu pertanyaan emang susah. Makanya ke Nisa gue gak kasih yang susah. Iya, susah. Nyari takjil yang paling kamu suka itu takjil apa sih? Yang beda. Aku yang kasihnya gampang. Kalau aku tuh ekstrim. biasanya kan kalau di Solo kan banyak banget kan ya orang jualan takjil-takjil. Solo tuh banyak dan murah-murah. Banyak banget. Jadi aku biasanya cari kolak, terus cari es dawet. Emang di Solo ada kolak juga berarti? Ada dong. Kali kolak tuh di Cikarang doang gitu kan. Makanya besok-besok sama Nisa ke Solo. Iya, kayak jajanan pasar gitu banyak banget di sana. Banyak banget ya? Banget. Di sana ada cucur, Kak? Ada juga. Oh, cucur ada. Cucur Hati hancur ada. Itu mah Boa. Biasanya kamu nyarinya kalau di Solo di mana? Tempat takjilan yang favorit kamu? Ada sih di salah satu mall di Solo tuh, biasanya di pinggir gitu kan ramai banget tuh, biasa sampai antri-antri gitu tuh, sampai motor-motor tuh pada berbaris biasanya kan, kayak pas kibra kan. Saking. Tapi kalau pandemi kayak gini sih kayaknya jaga-jaga ya. Iya, nggak terlalu ramai kayak sebelum pandemi sih ya. Mungkin juga orang pasti riskan gitu. Agak takut gitu loh. Makanya nggak seramai dulu sih gitu. Jadi kalau di Solo tuh memang suasananya seru ya kalau Ramadan. Tapi mudah-mudahan pandemi di tahun ini mudah-mudahan mulai menurun. Iya, semoga kita bisa nyari takjil lagi. Karena itu seru juga kan. Seru banget. Nah, nyari takjil bisa nyari jodoh. Iya. Sekarang gue kepengen ajak Boa dan juga Nisa untuk main yang agak jauhan dikit. Nah, iya. Kemana tuh? Kita ke Polandia Oh, ya. ke Polandia. Jauh banget itu mah. Pasti Boa udah sering ke sana. Ya, kagak sering. Lihat di Google Maps. Namanya aja Boa baru denger ini. Langsung kita sapa teman kita ya, ada Mas Lutfi di sana. Mas Lutfi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Lutfi.
Waalaikumsalam. Nah, no, di layar lebih gede, masya Allah. Adem banget loh ya. Iya, mukanya tuh, iya mukanya tuh terang kayak lampu sendok. Kalau senok udah kedip. Iya, tapi terangnya kan tetap terang, tetap menyala. Kalau mau belok doang, tapi. Mas Lutfi ini persisnya di kota apa, Mas? Oh, putus-putus. Sinyalnya. Halo, Mas Lutfi. Halo, Mas Lutfi. Mas Lutfi, bisa mendengar kami, Mas? Halo? Halo, Mas Lutfi. Oh, Ya, gara-gara bawa ini. Wah. Ya, gara-gara Pas bawa lagi senyum berhenti lah gitu. tapi enak sih, apa berhenti tuh pas ganteng gitu. Jadi nggak apa-apa kita. Oke, Oke. kita kayaknya harus tunggu ya sambungan lagi ke Mas Lutfi yang ada di Polandia. Kita ingin tahu bagaimana situasi di Polandia kalau pertama di bulan suci Ramadan, kedua di situasi pandemi kayak gimana ya. Iya, Kemarin sih kita udah ke Perancis segala macam. Prancis, ke Australia. Tapi di Polandia tuh keren banget loh. Oh, kamu pernah ke sana? Belum. Oh, oke. Tapi pengen sih ke sana. Aku lihat di apa ya? Kayak lihat di Google kayak gitu-gitu kayak arsitektur bangunannya tuh keren-keren banget gitu. Oke. Polandia tuh apa sih? Benua apa sih? Eropa apa? Amerika? Eropa ya? Apa? Ini kalau gue jawab, gue dapat hadiah nggak? Dapat. Kalau nggak dapat hadiah, gue nggak mau jawab. Kenapa jadi kayak kuis dong? Kalau ngomong kuis, kita punya kuis tuh ya. Cuma nanti kali ngomonginnya ya. Iya. Ini gimana teman-teman? Bisa terhubung lagi atau gimana? Iya. Oke, Mas Lutfi. Mas Lutfi. Mas Lutfi bisa Ya. mendengar kami, Mas? Itu ya. Ya. Bisa mendengar, Mas. Oh, Mas Lutfi bisa mendengar kami, tapi Oh, ini dia. Oke. Sudah Fullin kembali. mungkin. Oke. Udah ya? Udah. Oke, Mas Lutfi, gimana situasi pandemi di sana dan biasanya kalau bulan suci Ramadan di sana kayak gimana sih suasananya? Jadi kebetulan saya di sini udah 3 tahun di Oh, 3 Polandia. tahun. Jadi saya ngerasain Ramadan sebelum COVID dan Ramadan setelah COVID kayak gitu. Kalau Ramadan sebelum COVID-nya dulu ya saya ceritain. Jadi agak sedikit menyenangkan karena di masjid itu banyak kegiatan. Kita ada buka bersama, bahkan di 10 malam terakhir kita juga ada taraweh bareng, kemudian ada berdiam diri di masjid bareng kayak gitu. Kalau di sebelum pandemi, tapi kalau di masa pandemi di Eropa peraturan lumayan ketat. Ketika kita lockdown semuanya itu benar-benar tutup, jadi orang-orang pun pada takut buat berkumpul. Kebetulan di tahun kemarin itu masa Ramadan kan masih awal-awal pandemi tuh, jadi orang-orang masih takut-takut buat berkumpul. Jadi tahun kemarin waktu COVID kita sih kumpul-kumpul satu flat aja ya. Jadi kita ngadain taraweh sendiri, kita ngadain buka bersama sendiri. Bahkan kita juga ada kataman Quran, itu kita kataman Quran online seluruh Polandia. Mahasiswa di Polandia kita khataman bareng-bareng 1 bulan, alhamdulillah khatam. Kemudian juga ada takbiran online. Wih, Jadi keren banget supaya ya. vibe Ramadannya, supaya vibe Idul Fitrinya tetap terjaga gitu. Betul. Jadi mau nggak mau ya dari kita sendiri yang menginisiasi kayak gitu. Kok kayaknya buah matanya sampai berbinar-binar Iya, gitu, kok kayak ikut seneng gitu. Iya, kayak seneng banget, kayak Mas Lutfi kan di Polandia bisa hatam Al-Quran. Masya Kalau Allah. buah Iya, alhamdulillah baru hatam jus jadi sama. ama. Lumayan jus 30. Iya, yang penting mah hatam ya. Nisa mau tanya nggak Nisa? Nisa Iya, dulu, iya, coba. iya, yang cakep dulu. Ah. Kira-kira Buah Mas gua kasih Lutfi, tangan. kira-kira Mas Lutfi tinggal di kota mana ya? Di Krakow, jadi di Krakow ini selatan Polandia, kota ini termasuk kota sejarah. Paling populer ya, Jadi katanya? kalau kenapa Mbak? Dengar-dengar sih Krakow tuh kota paling populer ya di Polandia. Kayak Tempat tempat destinasi wisatanya wisata tuh- karena di sini dekat sama Auschwitz, tempat pembantaian Nazi waktu dulu, kayak gitu. Jadi ngeri, Nazi, bah. kalau mau ke Auschwitz ke Krakow dulu biasanya orang-orang. Buah, silakan buah. Buat Pertanyaannya di handphone udah 1 giga tuh. sampai penuh ini full memori. Mas Lutfi di sana kan puasa nih. Itu susah kagak nyari makanan halal gitu kan? Secara kan di sana muslim nggak terlalu banyak kan? Iya. Nah, kalau susah enggaknya tokonya ada. Jadi kalau Ada. misalkan mencari toko halal itu ada kayak gitu kan. Cuma mungkin yang agak susahnya harganya. Jadi Mahal ya? daging halal itu biasanya 2 kali lipat lebih mahal ketimbang
daging bismillah. Maksudnya kalau daging bismillah itu kita menyebutnya di sini kalau mau masak kita ucapin bismillah gitu. Ada ayam, daging gitu. Gitu. Mau Kalau bawain daging kagak, Mas halal Lutfi? ada. Boleh, Mau boleh. bawain nggak nih? Sama Ada bumbunya makanku juga ya. Nah, boleh nanti tenang Mas, nanti diorderin sama Boa, Nah, nanti iya. dikirim makanku nih. Saya kirim 1, mampunya 1. Tapi di sono ada kayak kegiatan unik kayak gitu Mas Lutfi, ngabuburit apa ngapain, main petasan, apa main gangsing gitu. Ada kagak di sono? Jadinya kalau di sini kita ngadainnya sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita mahasiswa Indonesia di sini atau warga Indonesia yang ada di sini, kita kalau hari-hari besar kayak bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha, kita biasanya ngadain kumpul. Kita kumpul di satu tempat, kemudian ya udah kita silaturahmi, bawa makan kayak gitu. Biasanya sih yang paling enak kalau misalkan KBRI lagi open house kayak gitu. Seperti Idul Fitri kayak gini, KBRI juga open house, itu pasti makanannya makanan Indonesia kayak gitu. Jadi semua kayak opor ayam, kemudian apa misalkan ada pecel, gado-gado, yang bumbu-bumbu yang nggak bisa kita dapetin di sini itu sebagai mahasiswa kita biasanya larinya ke sana nyari gratisannya. Jadi itu daging alhamdulillah ya, Mas? Daging Bukan bismillah lagi ya. Daging alhamdulillah. Oke, Mas, terakhir Mas, situasi pandemi di sana gimana? Sudah menurun atau justru naik lagi dan semakin ketat? Jadi di sini semakin kalau dari jumlahnya naiknya tetap naik. Gitu. Kalau signifikan saya kurang update ya. Kalau naik tetap naik jumlahnya dan untuk vaksinasi sampai saat ini udah lumayan banyak orang yang divaksinasi, tapi tetap kasusnya masih banyak. Gitu. Dan di sini kita sering banget lockdown, sering banget mall ditutup, restoran ditutup kayak gitu. Sampai saat ini pun masih ditutup ini saat ini kondisinya sekarang. Oke Mas Lutfi, terima kasih atas Terima kasih. obrolannya. Sehat-sehat terus, Iya, sukses untuk aktivitas sukses di terus. sana. Semoga dapat jodoh. Amin. Kok kayak mungkin nggak ikhlas sih? Ntar gua nyusul ke Polandia. Iya. Naik ini jet. Oke, sehat selalu Mas Lutfi. Iya, Mas Sampai Lutfi. jumpa, Mas. Thank you. Sampai jumpa Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, itu tadi ya Mas Lutfi ada di Polandia, seneng juga ya. Iya. Kabar dari sana, nambah pengetahuan juga. Mudah-mudahan someday kita bisa ke sana. Iya, amin. Hari ini kita bakal buka apa nih, Iya, teman-teman? makannya menunya pakai apa tuh? Kita menu kali ini, kalian suka ini nggak sih? Suka. Suka. Belum. Belum. Kalian suka main ke nanya Jogja cakep nggak? aja. Kalian Cepet suka main ke jawab. Jogja nggak? Oh, sering. Suka. Suka Saya kan? hampir setiap Pasti tahun. pasti tahu dong makanan khas di Jogja itu apa. Gudeg. Tahu. Nah, oke. Nggak salah dong. Betul banget. Bukan kita hari ini adalah gudeg. Wis. Tapi setelah jeda yang berikut ini. Wah, kita jeda dulu ya. Kita akan makan gudeg setelah itu. Nah. Duh, mau masak rendang cuma males bisa berjam-jam sendiri. Aha, untung gak ada makanku. Satu, dia praktis. Dua, rasanya enak. Cita rasa asli Indonesia banget. Ada sambal, kremesan. Terus ini rempahnya juga nggak main-main. Ketiga, porsinya juga banyak. Asik. Dia buat menu buka puasa kita hari ini. Sama menu makanku siap saji yang simple banget. Kagak perlu ditaruh di freezer ya Kak. Bisa betul. tahan sampai 1 tahun. Nah, itu Nah, dia. ini juga ciri khasnya tuh dari Sabang sampai Merauke. Iya, ciri khas Nusantara banget, khas Nusantara banget gitu. Dan ini tuh cocok banget buat semua kalangan dah. Betul. Buat mahasiswa, ibu-ibu, nenek-nenek, aki-aki, engkong-engkong dah, encing-encang, babe semua yang makan ini bisa. Pokoknya buat yang suka traveling, nah ini cocok banget sih. Cocok. Buat yang suka ngapain, suka tiduran, pengen masak ini kan, udah tinggal nuangin air sambil tidur, ketiduran ya Buat kan. yang nggak bisa Tumpah dong masak. airnya. Buat yang nggak bisa masak juga bisa nih, daripada belajar masak kesiram minyak ya kan, mendingan makan ini Oke, aja. yaudah kita mau masak yang mana nih, Boah? Tadi kan Tadi kakak bilangnya gudeg. gudeg. Pokoknya nggak boleh ganti yang lain, harus Oke, gudeg harus deh. gudeg ya. Kita turuti nih, Nah, bawa ini dah. unboxing. Ini ada gudeg nih. Seperti biasa di sini ada cara penyajiannya. Jadi nggak perlu searching, nggak perlu nanya
Apa Gudeg, itu? kalau nggak bisa denger gudeg ya? Itu Oh, bukan. Gudeg Itu dong. beda. Beda. Oke, seperti biasa ya, di sini ada heating pad, Ini nih yang paling magic banget dah. paling magic. Terus di sini ada kremesannya. Dan satu lagi ada sambal. Nah, sambal. Orang Indonesia kalau nggak makan sambal tuh rasanya kayak pacaran LDR-an. LDR-an. Nah, ini tentunya ada nasi juga. Nasinya yang pakai beras organik ya, Kak? Iya, betul sekali. Ada lauknya. Nah, ini isinya gudegnya. gudegnya nih. Terus ada sendok. Sendok. Oke, Sendok langsung rahasia. aja. Sendok Kita- rahasia. Sendok paling ajaib itu. Nah, Kita buka dulu kali, Kak. Ini iya. tempatnya. Cara masaknya simpel dan praktis banget. Nggak perlu pakai kompor, nggak perlu pakai listrik. Cukup siapin Air. Airnya kayak bukan air mesti air panas, Kak. Iya, betul. Air apa aja yang penting bersih. Nah, kita Nah, tuang. Berapa ukurannya berapa tuh, Kak? Ada Ini ukuran di sini dalam. ada batasannya nih. Nah, batasan jadi buat kalau misalnya airnya. bingung ini airnya berapa, lihat aja di sini, kagak mesti pakai meteran, apalagi selang kan dimasukin. Kagak usah pakai mikir ya? Kagak, Di nggak pakai situ mikir udah ada. lagi. Oke. Nah, kita tunggu sampai uap panas dulu. Ntar keluar ini dibuka kagak Nih. nasinya. Kalau bahasa gua sampai Nah, iya. blubuk-blubuk lah. Blubuk-blubuk. Nah, Nah, di sini pun makanku ini nggak cuman gudeg ya, ada banyak banget. Menunya. Ada ratusan menu lah. Kemarin Gitu. tuh Boa kalau kagak salah tuh ada bakso ya, Kak. Oh iya, ada bakso. Enak banget Ada bakso baksonya. Solo, ada mie ayam jamur. Nah, ini dia udah nih. Cepet banget ya. Cepet banget. Sedap. Nih kalau di Cikarang pasti ingat gini, kebakaran. Cikarang begini yang keluar jin. Iya. Nah, kita buka. Nah, abis ini apa? Kalau udah mendidih, apa yang dilakuin? Kita Jadi, masukin nasi. Nasinya. Oh, Nasinya nih, dia kita kayak buka. dimasak lah gitu ya. Masukin. Kita masukin. Terus, Terus kita tutup. Tutup. Nah, oke, biar mateng. Iya, Ini kita taruh di- tutup. Nah, lauknya kita taruh bawah sini, Boa. biar anget ya. Oh, Iya. Jadi nggak pasti dipelukin kan, masa melukin makanan. Terus sambal sama kremesnya kita taruh atas nih. Biar ikutan anget. Nah, Boa kemarin udah order buat siapa nih? Kemarin dia order banyak banget loh. nah itu. Itu mah rahasia buat calon. Iya, calon apa? Calon. Calon lurah. Ini biasanya berapa lama sih sampai dia matang? Lisa, Sekitar berapa? kurang lebih 15 menitan. 15 menit. menit. Langsung fresh, langsung Iya, bisa fresh. dimakan. Betul banget. Bisa dimakan, tuh kan kita bersih-bersih. Dan ini pun kita nyimpennya nggak perlu di kulkas, nggak perlu masuk kulkas karena ini kan bukan makanan frozen ya. Jadi cukup disimpan di suhu ruang aja. Gitu. Jadi gampang banget ya. Iya. bisa Jadi misal kita lagi perjalanan jauh, kita lagi keluar negeri atau kemana gitu, ini sih makanku pas banget Ini dan makan. cocok banget. Nggak usah gitu. mikirin basi. Iya, betul banget. Enggak basi, enggak mesti diangetin kan biasanya angetan sayur asem apa ya, gudeg mesti diangetin. Ini ya menarik ya kalau kita tuh taunya kalau makanan yang nggak gampang basi pasti frozen food. Iya, benar banget. Ternyata enggak, makanan Iya. itu punya produk sendiri, punya teknologinya sendiri, bikin walaupun dia 1 tahun tapi dia nggak basi dan nggak harus didinginin. Dan Keren. satu lagi, makanku ini sehat tentunya. Oh, berasnya organik. Iya, kan? berasnya Iya, organik. organik. Lauknya pun pokoknya dari bahan baku pilihan lah gitu. Pilihan, jadi no kaleng-kaleng. Wih, asik. Nah, pasti kan penasaran kan mau order ini tuh di mana? Di mana Jadi tuh? bisa langsung kunjungi websitenya di www.makanku.co.id. betul. Bisa juga diorder di Tokopedia, Shopee. Terus harganya berapa, Kak? Harganya, harganya 95.000. 95.000 per ini. Iya. Jadi sebenarnya ada macam-macam sih, kan ada makanku yang emergency series, ada makanku festival, ada minumku, ada sambal, itu ada favorit gua, ah. makanku yang ready to cook, yang apa lauk-lauknya banyak banget tuh. Kalau ini edisi emergency service. Iya, emergency series. Iya. Jadi apalagi di bulan puasa kayak gini kan, pasti kita misal lagi berjalan jauh, terus tiba-tiba udah azan maghrib nih, kita kan bingung kan, nggak mungkin berhenti di pinggir jalan terus dapat makanan gitu kan. Nah ini cocok Bawa ini banget nih, aja. bawa bisa buat Jadi buka puasa di kalaupun mobil. jauh-jauh kagak kelaparan ya Betul. kan. Terus kalau dulu namanya emergency kan kita nggak boleh tuh mikir menu yang aneh-aneh. Iya, Ya kan? iya Namanya betul. emergency Dapat Iya. adanya. Kalau sekarang emergensinya makanku tuh Bisa ngehalu makan daging. gudeg Oh, iya. bisa. Iya, bisa rendang, Rendang, bisa. ah. Bisa. Aduh. Bakso, enak mie ayam. Simple banget. Betul. Ini cocok banget nih Bu ah sebagai wanita ya kan yang Iya. akan menikah. Iya. Nikah tapi katanya
belum kebeli mas kawinnya. Nah masalahnya itu, Nah, itu calon tuh. saya teh belum punya duit ya kan, masih nabung dulu dia, nabungnya kayak koinan. Oh, tapi tenang Bu. Apa itu? Saya punya solusi. Apa itu? Kalau kamu dan pasangan kamu nonton nih acara terus, ada yang namanya tantangan rezeki setengah miliar. Wow. Itu dapat setengah miliar. Dapat setengah miliar. Di situ akan ada hadiahnya mobil Kijang Innova, Tuh, Boa. ada motor NMAX, Wow. ada iPhone, dan yang cocok sama Boa sama calon pasangan tadi yang udah dikasih makanku adalah emas. Jadi ada emas batangan puluhan batang, ada beberapa gram di situ. Nanti kalau menang Boa bisa dapat. Berarti Boa nikahnya atau enggak itu tergantung menang kuis apa kagak? Itu dia. Itu gimana? Terus syaratnya apa tuh? Masalahnya syaratnya apa itu? Iya, yang penting kan Boa orang dalam. Iya. Siapa aja Bisa ya, Bisa ya, apa aja bisa ya. ikut. Nah, yang mau kawin mendingan ikut ini, beli emas mahal. Mendingan ikut ini. Tapi ingat kalau nggak dapat Nggak jadi kawin. Gimana ya? Masa jadinya nunda lagi? Udah nggak sabar saya pengen masakin suami saya makan tuh. Romantis berdua kan. Oke, jadi teman-teman sekali lagi terus ikuti channel ini. Kita punya tantangan rezeki setengah miliar, banyak banget hadiahnya. Dan saya doain khusus yang mau nikah tadi kayak Buah dapat nanti. Abis lebaran kan cocok banget nikah. Hadiahnya emas batangan dari ini ya, mas kawinnya mas batangan dari kuis setengah miliar. Yes. Duh, mau masak rendang cuma males bisa berjam-jam sendiri. Aha, untung gak ada makanku. Satu, dia praktis. Dua, rasanya enak. Cita rasa asli Indonesia banget. Ada sambal, kremesan. Terus ini rempahnya juga nggak main-main. Ketiga, porsinya juga banyak. Oke teman-teman, langsung aja kita akan mengundang Ustadz kita, Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik. Aduh, alhamdulillah. Seru terus ya. Seru Di terus. pasti. Channel ini nih. Iya, makin seru sih Ustadz. Makin ya. seru. Ada Boa. Iya. Karena ada doa, ada jenda, ada Mas Imam. Makin radikal lah pokoknya. Kan bukan ini yang suka ngadain bom panci. Bom panci. Iya, meledak keluar sayur asem. Orang Cikarang bawaannya. Ustadz, Ya, kalau ya. kita ngomongin bulan puasa, Ya. salah satu yang sekarang kan sering dalam tanda petik suka di label-labeli gitu ya, dengan agama dan seterusnya adalah soal radikalisme Ustadz. Ya, ya. Padahal kalau kita ngomongin Islam, kayaknya Islam kan rahmatan lil alamin, Betul, arti katanya juga damai dan seterusnya. Ceritain dong Tat, gimana kita memahami radikalisme itu sendiri sih sebenarnya Tat? Ya. Jadi gini ya. Wah, ini Berat ini. bobotnya. Kayak Bang Jenda berat. Enggak, Iya, Bang gitu juga. Kau body slam-nya. Shaming Bang. Udah ganti. Shaming. Pertanyaannya netizen ya ada-ada aja nih. Gini, memang dari dulu itu kita itu harus memahami dari awalnya apa sih radikal, apa sih radikalisme. Nah, tetapi mudahnya ya agar supaya tidak terlalu kita sambil buka puasa ini berkerung gitu ya. Begini, radikal yang kita pahami sekarang itu adalah sesuatu yang mengakar tetapi arahnya lebih di cenderung negatif lah gitu ya. Padahal ada radikal tuh radikal positif ada gitu ya. Tetapi kalau ini radikal yang kita pahami sekarang itu lebih ke yang pokoknya yang negatif-negatif. Yang radikal-radikal yang kemudian kayak itu tadi sedikit buat bicara ada bom dan lain-lain. Nah begini, dalam agama Islam itu kalau kita harus pahami ya, Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah itu innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak.
Jadi agama Islam itu sebetulnya dilandasi dengan agama akhlak. Jadi artinya kalau misalnya dia tidak beradab, tidak berperilaku baik, ya akhlaknya tidak baik, itu tidak Islami. Suka marah-marah. Enggak Tersinggung radikal. nih. Oh, beda ya. Oh, kayaknya memang ada masalah. Nanti ya nunggu beduk kita ngobrol lah. Sekarang ya. Kita makan apel dulu. Nanti ya. Lanjut Ustaz, Nah, maaf Ustaz. jadi kalau kita lihat sifat marah itu sebetulnya kan fitrah ya. Tetapi marah yang seperti apa sih yang kemudian harus tempatnya baik, harus adil, harus caranya juga baik gitu. Jadi sifat marah ini sebetulnya ada di dalam manusia, tetapi dia tidak boleh dilampiaskan dengan dengan cara yang negatif, destruktif nggak boleh. Tapi marah yang positif itu apa? Marah yang membangun. Jadi karena kesal, karena marah, udah deh kita bikin karya deh, kita tunjukin deh sama orang bahwa ini akan lebih baik. Itu kan itu sifat marah yang keren. Masukin TikTok Ustaz deh idolaku nih. Ini Ustaz idolaku nih. Jadi nggak semua orang yang marah-marah kemudian jadi radikal, bukan. Tapi bagaimana output dari marah, dari jengkelnya itu. Nah, kita ini mesti pahami bahwa sebetulnya tadi Islam agama akhlak, agama yang kemudian mengedepankan bagaimana orang yang beriman itu kalau misalnya menampakkan perilakunya, orang-orang kalau misalnya berada di antara orang yang beriman, dia harus merasa aman. Karena itu akar katanya iman itu aman, nyaman gitu. Kalau orang Islam itu, orang yang di sekitarnya itu harus merasa selamat. Karena Islam itu salah satunya itu keselamatan. Gitu. Masa ada orang yang beriman, ada orang yang Islam, tetapi itu orang melihat tuh takut gitu ya, terintimidasi gitu. Enggak. Tapi di mana dia datang, dia akan menebarkan rahmat tadi. Nah, itu makanya kalau kita lihat, kita itu harus lebih lagi masuk ke dalam ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Dari kata akhwah itu ukhuwah itu persaudaraan. Ukhuwah itu tentu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara seseorang muslim. Kalau orang muslim itu benar-benar wah innamal mu'minun ikhwah itu, bersaudara itu. Kemudian tapi ada yang namanya ukhuwah watoniyah. Jadi persaudaraan sebangsa nih. Nah, ini sama Bang Jenda semua ini kan kita sebangsa. Saudara, coba kalau kita lagi ada di luar negeri di mana ketemu sama orang Indonesia, ketemu sama orang Jawa, ketemu sama orang Sumatera, wah, udah langsung kita nih kan seneng sekali nih ketemu saudara semua kan gitu. Berarti kalau saudara bisa minjem duit Pak Ustadz. Orientasi kau uang, Iya aja kan? terus boa. Saudara. Pantes kau nggak punya saudara. Kau pulang semua. Karena mau dipinjemin duit terus. Takut ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ukhuwah insaniyah atau basar ya. Itu ukhuwah persaudaraan sesama manusia. Karena kita ini kan semuanya itu dilahirkan dari rahim yang sama, dari anak Adam dan Siti Hawa. Jadi kalau kita ngelihat orang tadi tuh, wah ada orang bule, ada orang Tiongkok, ada orang semua itu saudara sama kita. Kenapa? Karena kita itu dari rahim yang sama. Nah, karenanya kita sesama saudara, sesama manusia, sesama bangsa gitu ya. Apalagi sesama ikhwah keimanan tadi. Ini persaudaraan ini tidak boleh kita saling menyakiti, tidak boleh saling mendolimi. Apalagi tadi itu radikal yang kemudian mau mencelakakan. Hanya karena permasalahannya entah apa. Kebencian dari mana coba? Kenapa sih ada orang harus benci kepada yang lainnya? Nih netizen ya. Rasulullah SAW pernah ketika di Taif zaman dulu itu ketika menebarkan yang namanya Islam, ada orang-orang yang ingin mendengarkan dakwah katanya. Wah, Rasulullah senang sekali datang. Ternyata datang ke situ Rasulullah ditipu, dilempari batu malah. Sampai dahi beliau berdarah. Ketika beliau lari ke bukit yang satunya lagi, malaikat Jibril datang. Wah Rasulullah, mau nggak ini orang-orang yang lemparin batu, yang zalim ini kita timpain aja bukit katanya gitu. Kata Rasulullah, jangan wahai Jibril. Mereka hanya orang-orang yang nggak paham. Suatu hari nanti kalau mereka itu anak-anak cucu mereka justru yang membela Islam. Kalau mereka paham. Artinya apa? Rasulullah sampai berdarah dilempari batu. Tetapi di sini merasa bahwa ini saudara. Hanya mereka nggak paham. Bisa nggak kita punya sifat yang seperti itu? Kalau kita ada sifat yang seperti itu, wah Indonesia ini adem banget. Masya Allah. Adem banget, nyaman banget. Nah makanya netizen yang nonton ini sebarin ke yang lain-lain bahwa kita itu harus mencerminkan keislaman itu dengan cara yang tadi. Ya. Oke, Ustaz, makasih. Makasih banget. Ini makin adem. Berisi banget. Berisi, bermanfaat juga. Aku juga Alhamdulillah. tuh, ternyata Islam juga agama yang benar-benar damai, yang memberikan rasa aman, rasa nyaman.
biar makin damai, makin nyaman, ayo kita mengikuti kumandang azan maghrib dan juga Asmaul Husna, insya Allah akan semakin tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي ويا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا